Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب, ayyuhal ikhwah, azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan kemudahan untuk bisa belajar, menuntut ilmu, melaksanakan amalan-amalan salih, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Baik, insyaallah fi hadhihi lailah, pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, dan insyaallah sekarang kita akan masuk pembahasan atau pelajaran yang keempat dari kitab ini. Silakan. Nah, seperti biasanya setelah itu nanti akan ada latihan-latihan yang di sini antum akan mengerjakan latihan tersebut. 6. Ad-darsur rabi'u, artinya pelajaran yang keempat. Ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu 'alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru 'alas sariri. Nah, jadi pembahasan kita malam ini adalah di sini tentunya berkaitan masalah satu kalimat atau satu kata yang didahului oleh huruf yang disebut dengan huruf jar. Yang disebut dengan huruf jar seperti fi, ala, ila, an, dan yang semisalnya. Ini di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf jar. Yang mana fungsi dari huruf jar ini adalah memajarukan kalimat yang setelahnya, menjarkan kalimat yang setelahnya, menjadikan kalimat yang setelahnya menjadi harokat kasroh bawah. Harokat bawah, kasroh. Seperti contoh, di sini ada kalimat al-baitu. Jadi belum ada masuk kalimat sebelumnya. Dia tentunya masih di awal kata. Nah, dari sini bisa kita lihat kalimat atau kata yang diawali dengan al. Apakah itu alif lam syamsiyah ataupun al qamariyah yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau dia berada posal, maka antum baca dia dengan dhammah, dengan marfu' rafa. Al-baitu, ad-darsu, alhamdu. Kalau dia benar-benar di awal kata dan belum ada kalimat yang sebelumnya, maka kita baca dia bacaannya, kalau dia ataupun qamariyah, maka antum baca marfu' atau rafa. Maka di sini al-baitu.
Nah, kemudian kalimat yang setelahnya fil baiti, ada fi, diawali dengan fi. Tadinya al baitu. Kemudian dimasukkan sebelumnya ada kalimat fi, yaitu disebut dengan huruf, yaitu huruf jar. Maka kalau dia sudah masuk, kalimat yang setelahnya dia otomatis dijarkan, dimajarurkan menjadi hasrah. Yang tadinya al baitu masuk fi. Al maktabu didahului oleh alal maktabi. Al masjidu didahului fil masjidi. As-sariru didahului oleh ala sariri. Nah, begitulah semuanya, Pak ya. Nanti kalau misalkan antum melihat satu kalimat didahului dengan salah satu dari huruf-huruf seperti ini, maka jangan ragu-ragu untuk membajarurkan ataupun menjadikan kalimat yang setelahnya menjadi harokat kasroh. Ya, harokat kasroh baris bawah. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Karena nanti kita akan menemukan di Al-Quran. Ala minal baiti bismillah bismi. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali ya huruf-huruf jar, cuma hanya beberapa saja di sini. Jadi disebut dengan huruf jar, maka yang di depannya atau kalimat yang setelahnya disebut dengan majrur. Ya, majrur. Kalau ada orang baca fil baitu, salah. Fil baita, salah. Alal maktabu, salah. Ya. Ya, maktabu, itu salah. Yang benar alal maktabi. Fil masjida, salah. Yang benar fil masjidi. Alas sariru, itu tidak tepat. Yang benar alas sariri. Alas sariri. Gitu ya. Baik. Bagaimana Pak, bisa didengarkan baik ininya? Apa suaranya putus-putus ya? Putus-putus Ustaz. Putus-putus ya. Padahal di sini ininya kelihatan full nih Pak, ininya apa namanya? Sinyalnya. Iya, full kelihatannya nih Pak. Iya. Baik. Sini kali. Iya. Baik Pak. Baik. Sekali lagi, nah di sini coba Anda memperhatikan, sekali lagi Anda sampaikan. Jadi kalau kalimat itu kalimat isim tentunya dimasuki dengan salah satu huruf, apakah itu fi, ala, min, ila, dan yang lainnya, maka tersebut menjadi majrur, pada kasrah, ya. Baik. Seperti contoh al-baitu fil baiti, al-maktabu ala baiti, al-masjidu fil masjid, as-sanu ala sahiri. Tapi kalau misalkan dia berada di awal, yang mana dia misalkan diawali dengan al-syamsiyah ataupun al-qamariyah, ya, al-syamsiyah ataupun al-qamariyah. Al-syamsiyah dengan al-baitu, al-maktab, alhamdu. Nah, begitu seterusnya ya. Tapi kalau sudah masuk fi, maka dia harus langsung dijarkan. Baik. Nah, sekarang di sini ada baca contoh untuk berikutnya yang Mbak. Ada beberapa percakapan. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Wa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Wa fil hammami. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'alas sariri. Nah, jadi hiya 'alas sariri. Kalau kita terjemahkan aina Muhammadun, di mana Muhammad? Wa fil ghurfati. Dia
Di. Jadi kalau fi di sini artinya di. Al-baitu rumah, fil baiti di rumah. Al-masjidu masjid, fil masjidi di masjid. Al-maktabu meja, alal maktabi di atas meja. As-sariru ranjang tempat tidur, alas sariri di atas tempat tidur atau kasur. Maka sini aina Muhammadun, di mana Muhammad? Wa fil ghurfati, dia di kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Wa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Wa hiya. Nah, kenapa jadi hiya? Karena perempuan. Jadi kalau misalkan yang ditanya itu laki, maka jawabannya huwa. Tapi kalau misalkan yang ditanya itu perempuan, maka jawabannya hiya. Hiya ini kembali kepada Aminah, gitu ya, dia. Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Ainal kitabu, kitab ini karena muzakkar, maka jawabannya huwa. Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam itu? Hiya, maka di sini hiya karena as-sa'atu muannas. Hiya alas sariri, dia di atas kasur atau tempat tidur ranjang. Nah, begitu ya, Pak ya. Baik. Nah, kemudian di sini perhatikan penggunaan antara huwa dengan hiya. Sekali lagi anak ulang, huwa itu kalau misalkan yang ditanya itu adalah bentuknya muzakkar, laki-laki. Sedangkan kalau hiya itu bentuknya yang ditanya itu adalah muannas. Di sini ada Muhammadun, ada Yasirun, ada Aminatu. Nanti di sini ada halaman berikutnya akan dibahas nama-nama itu. Ada sebagian nama kita tidak boleh membacanya bertanwin. Seperti Aminatu nggak boleh baca Aminatun. Jangan ditanwinkan. Ya, jangan ditanwinkan. Jadi nama perempuan yang dia lebih dari 3 huruf. Nama perempuan yang lebih dari 3 huruf, maka tidak ditanwinkan. Seperti Aminatu, Khadijatu, Zainabu, Fatimatu, Maryam. Pokoknya kalau dia nama perempuan yang lebih dari 3 huruf, maka tidak boleh ditanwinkan. Tidak boleh ditanwinkan. Ya, baik. Ya, ini untuk secara singkatnya. Baik, ya. Secara singkatnya. Nah, sekarang coba di sini ada hiwar. Langsung saja antum baca yang bak ini, yang satu yang bertanya penanya, kemudian yang satu lagi menjawab. Silakan dimulai, Pak, ya. Jadi aina Muhammad, satu untuk bertanya, yang satu untuk menjawab. Silakan. Nomor 1, nomor 2 gitu, Ustaz ya. Ya. Nomor 1, nomor 2 silakan. Satu penanya, satu yang menjawab ya. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Ya, terus? Berarti nomor 3, nomor 4 udah ada di Masih ininya. lanjut, Pak. Masih 1 2 1 2 1 2 sampai selesai. Baik. Ya. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu. Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu. Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu. Hiya alas sariri. Ahsantum. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan. 3 4. Aina Muhammad. Nah, nomor 4-nya siapa? Silakan. Pak Gono, Pak. Oke. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. Ya-nya panjang. Wa aina Yasirun. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammam. Wa aina
Wa aina Aminatu? Hiya fil matbah. Matbahu. Matbahi. Matbahi. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina sa'itu? Sa'atu. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Hiya alal sururi. Hiya 'alas sariri. Hiya alas sariri. Iya, ahsantum barakallahu fiik. Baik. Silakan yang lain. 56. Pak, Pak. Yang keenam. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbahi. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Hiya ala sariri. Iya, hiya 'alas sariri. Ahsantum, masyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, ini untuk percakapan di sini ya. Jadi adapun dari sisi maknanya gimana Pak? Sudah jelas ya arti dari kalimat-kalimat tersebut? Udah jelas ya? Baik. Baik. Nah, sekarang coba antum sambil diingat-ingat percakapan yang di atas tadi, karena nanti ini antum bersiap-siap menjawab pertanyaan yang setelahnya. Nanti Ana yang akan membacakan soalnya, antum menjawab sesuai dengan yang ada di atas atau percakapan yang ada di atas. Nah, jadi coba antum pahami pertanyaan-pertanyaannya, kemudian nanti dijawab sesuai dengan percakapan ataupun hiwar yang ada di atas tadi. Baik, gimana Pak? Sudah siap ya insya Allah ya? Ya, kalau sudah siap, maka anak akan baca soalnya. Kemudian ini kita urutkan dari nomor 1. Nah, menjawab pertanyaan nomor 1 sampai seterusnya nanti nomor 2, 3, 3 gitu ya. Baik. Nanti kalau sudah selesai, nanti ulang lagi dari nomor 1 begitu. Baik. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jadi perintahnya di sini ini kan kita masuk tamarin ini, tamarin. Itu contoh latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti menjawab pertanyaan berikut, jawabannya sesuai dengan hiwar yang ada di atas tadi. Baik. Anak akan tanya, yang pertama silakan nanti dijawab nomor 1, Pak Dwi ya. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Ahsanta. Baik. Aina Muhammadun? Silakan langsung nomor 2. Huwa fil ghurfati. Bagus, Masya Allah. Aina sa'atu? Langsung nomor 3. Ya ala sariri. Ya ala sariri. Ahsan. Aina Yasirun? Huwa fil hammam. Bagus. Aina Aminatu?
Hiya fil matbahi. Iya, ya fil matbakhi. Matu besi. Aaminatu fil ghurfati. Perhatikan nomor 6. La, Aaminatu fil ghurfati. la, hiya fil matbakhi. Masya Allah. Nomor 7. Berarti balik lagi ke 1 ya. Ayasirun. Ayasirun fil matbakhi. Fil matobakhi. Tasar. La. Huwa fil hammami. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Man fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Masya Allah. Muhammadun fil ghurfati. Atau bisa fil ghurfati Muhammadun. Gitu boleh ya. Baik. Wa man fil hammami. Baik. Wa man fil hammami. Waman Siapa yang di kamar mandi? ya huwa yasirun. Atau yasirun fil hammami. Atau fil hammami yasirun. Jadi bisa diulang, misalkan kan waman fil hammami, bisa kita jawab kalau lebih singkatnya yasirun. Bisa gitu, lebih pendeknya. Man fil hammam yasir. Atau kalau mau Yasir. diulang yasirun fil hammam atau fil hammami yasirun. Gitu, Betul. bisa ya? Betul. Baik, kita ulang. Waman fil hammami. Yasirun fil hammam. Masya Allah. Lanjut. Mada alal maktabi. Al-maktabu alal maktabi. Mada alal maktabi. Coba diulangi. Al-maktabu al-kitabu alal maktabi. Iya, atau alal maktabi kitabun. Buku, gitu ya. Atau mada alal maktabi al-kitabu. Itu jawaban singkatnya. Apa yang di atas meja? Buku. Ah, gitu ya. Baik. Wa mada alas sariri. As-sa'atu ala sariri. As-sa'atu alas sariri. Masya Allah. Baik, baik. Gimana Pak? Bisa ya? Insya Allah untuk menjawab pertanyaan seperti itu menjawabnya ya. Nanti bisa kan? Itu Ustaz. Ah. Tadi ada beberapa cara menjawabnya itu Ustaz. Ada yang isimnya dulu, ada yang fiilnya dulu, itu ada apa yang maksudnya gimana tuh Ustaz? Itu Boleh bebas, nggak atau bebas Pak. benar nggak? Bebas Ustaz ya. Ya, bisa. Kalau yang Jadi misalkan yang ditanya kalau itu yang sesuai gampang tadi dengan kan jawabannya. singkat. Ya, artinya kalau langsung dijawab misalnya maja alal maktabi kitabun, itu betul jawab gitu Ustaz. Bisa. Jawabannya Ya, betul, itu tapi jawaban secara singkat. struktur itu Iya. dibolehkan juga Ustaz gitu ya. Boleh seperti itu. Misalkan kita tanya, mungkin anak misalkan, man fil hammam, siapa yang di kamar mandi? Muhammad. Ah, itu jawaban singkat kan? Misalkan antum tanya kepada anak antum, misalkan ada yang di kamar mandi, antum nggak tahu siapa, tanya ke yang satu, man fil hammam? Muhammad. Ah, dijawab sama dia, Muhammad. Atau bisa juga, man fil hammam? Fil hammami Muhammadun. Ah, itu jawaban panjangnya begitu. Tapi kalau untuk singkatnya, saya jawab seperti itu. Nah, baik. Nah, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi ini untuk tamrin nomor 1. Sekarang kita masuk kepada tamrin nomor 2. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Jadi perintahnya di sini baca, kemudian tulis. Nah, tapi seperti yang sudah sering Anda sampaikan, kita di sini langsung terjemahkan, baca dan terjemahkan aja ya. Ma'a dhabti awakhiril kalimati, dengan memberikan harokat akhir-akhir kata berikut ini. Nah, baca. Baik. Ya, mungkin sama ini. Langsung dua-dua, Pak ya. Dua kalimat, dua kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua. Nah, silakan nomor 1 mulai lagi. Silakan. Al-madrasatu. Terus, satu kalimat lagi. Oke. Fil madrasati. Ahsan. Baik. Apa artinya, Pak? Al-madrasatu? Madrasatu sekolah, Ustaz.
Baik, fil madrasati. Di sekolah. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, lanjut nomor 2. Fil baiti. Al baitu. Artinya? Di dalam rumah. Ya. Rumah itu. Bagus. Lanjut nomor 3. Al-ghurfatu. 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 Al-hamam. Al-hammamu. Al-hammamu. Ya. Ma makna al-ghurfah? Apa arti al-ghurfah? Al-ghurfat. Dapur Ustaz ya? Dapur? Bukan. Kalau al-ghurfah itu kamar. Kamar. Baik, al-hammam. Hamam kamar mandi. Baik, Masya Allah. Lanjut, siapa lagi? Ustaz. Ya. Al-matbahu. Fi, ada fi-nya sebelumnya, Pak. Oh, ada fi. Saya. Iya, di atas. Fil matbahi. Fil matbahi. Ya. Al-maktabu. Ma makna fil matbakhi? Di dalam dapur. Iya, dapur. Taib. Al-maktabu. Al-maktabu meja itu. Iya, meja itu. Bagus. Lanjut. Alal maktabi. Ya. Alal kursi. Iya, artinya? Di atas meja, di atas kursi. Iya, terus? As-sariru. Alal kitabi. Di atas di kamar itu dan di atas buku. As-sarir, mana as-sarir? Tadi arti as-sarir apa, Pak? As-sarir itu bisa tempat tidur, kasur, ranjang, ya. Ranjang, Ya. ya, ranjang. Ranjang itu alal kita di atas buku. Iya, baik. Satu lagi fil masjid ya. Baik, Masya Allah, bagus. Nah, baik. Sekarang lanjut iqra waktu. Nah, ini juga sama. Jadi ini sekalian antum membacanya sesuai dengan harokat-harokat atau kaidah yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, sesuai dengan harokat-harokat yang kita sampaikan. Silakan antum baca kemudian diterjemahkan. Ya, balik lagi. Silakan. Siapa lagi? Silakan, Pak. Ya. At-tolibu fil jami'ati. Baik, ahsan. Apa artinya, Pak? Pelajar itu ada jami'ati apa Ustaz? Ada di sekolah? Jamiah itu kalau istilahnya fakultas ya, universitas ya. Oh, fakultas. Ya, di universitas gitu ya, di kampus juga boleh gitu ya. Berarti kalau atolib di sini tepatnya mahasiswa gitu Ustaz, atau pelajar gitu nggak apa-apa ya? Ya, boleh pelajar juga apa-apa. Ya. Pelajar itu di fakultas. Fakultas atau di jamiah, di universitas ya gitu ya, di kampus. Di jamiah, ya. Atau kalau mahasiswa juga boleh, nggak apa-apa. Tapi bagus, Masya Allah. Silakan yang lain. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Masya Allah. Mumtaz, bagus. Lanjut. Aina tajiru. Aina tajiru. Aina tajiru. Di mana pedagang itu? Bagus. Terus huwa fid dukanu. Huwa fi ada fi Huwa fid dukanu. Nu atau ni Pak? Kan tadi sudah kita bahas kalau ada fi sebelumnya. Maka bagaimana kalimat yang setelahnya? Dikasrohkan Ustaz. Baik. Berarti bagaimana?
Huwa fit. Huwa fid dukani. Iya. Huwa fit dukani. Artinya apa, Pak? Huwa dukani Apa apa ya? arti huwa fit dukan? Kayak tadi aina tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fit dukani. Dia di Duk- kayaknya adukan waktu itu sudah kita lewati ya kalimat adukan kalau nggak salah ya. Udah Bukan ada. apa ya? Hah? Di pasar ya? Toko. Kalau pasar sukun, kalau ini dukan toko ya. Toko. Iya, mantap. Iya, dia di toko. Taib. Lanjut nomor 4, silakan. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Ahsan. Taib. Apa artinya, Pak? Pena itu ada di atas meja itu. Masya Allah, bagus. Taib. Lanjut. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Artinya, Di mana Zainab? ya. Dia di dalam kamar. Masya Allah. Taib. Lanjut. Aina al-waraqu huwa 'alal maktabi. Ainal waraqu. Coba diulangi lagi. Aina al-waraqu huwa 'alal maktabi. Di mana kertas itu? Iya. Kertas itu ada di atas meja. Masya Allah. Bagus. Nomor 7. Silakan. Sekali lagi Ustaz ya. Iya, masih ada, Pak. Ainal mudarisu huwa fil fasli. Iya. Ainal mudarrisu wa fil fasli. Terjemahkan. Di mana guru itu? Mm-mm. Dia ada di kelas. Iya, Masya Allah. Di kelas. Bagus. Lanjut. Nomor 8. Aina Yasirun huwa fil mirhabi. Di mana Yasir? Dia ada di dalam toilet. Bagus. Masya Allah. Iya. Mirhad. Toilet ya. Taib. Nanti kalau misalkan ada kata-kata mirhad, kita melewati. Nah, maknanya toilet. Ya. Lanjut. Nomor 9. Asyamsi wal komari. Coba diulangi, Pak. Tadi seperti yang sudah Anda sampaikan di awal ya. Kalau misalkan ada dimasuki al, diawali dengan al. Apakah syamsiyah ataupun qamariyah, dia di awal maka dibaca marfu, rafa, asyamsu gitu ya. Asyamsu. Ustaz. Asyamsu wal qamaru fil samai. Fis sama, alif lam samsiyah. Fis samai. Coba diulangi. Asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu wal qamaru fis samai. Dan San. Baik, Pak Robi. Coba diulangi. Tadi apa Pak artinya? Asyamsu wal qamaru fis sama. wal qamaru, bulan itu di atas langit, Ustadz. Ya di langit ya. Jadi matahari dan Matahari bulan dan itu bulan. di langit. Bagus. Masya Allah. Lanjut. Man fil fasli. Iya, man fil fasli artinya Siapa yang di dalam fasli tadi apa ya fasli? faslun, kelas. Oh, faslun, kelas. Siapa yang di dalam kelas? Iya, siapa yang di dalam kelas? Nah. Masya Allah. Baik, bagus. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi
Ini sekalian, jadi pelan-pelan sekalian antum membaca, mengingat kaidah-kaidahnya. Nah, lihat di. Antum kalau antum perhatikan, sebenarnya bahasa Arab itu mengasyikkan gitu ya. Jadi pelan-pelan bertahap. Nah, ada kaidah-kaidah sedikit-sedikit dipelajari. Kayak tadi misalkan, oh ada huruf jar, maka nanti setelahnya harus begini. Kalau dia di awal, maka dirofakkan marfu. Nah, ini kaidah-kaidah yang seperti ini yang perlu antum ingat-ingat. Kalau ini nggak diingat, nah nanti akan keulang lagi soalnya nanti, begitu ya. Baik. Nah, itu perlu nanti untuk antum diulang-ulangi lagi kaidah-kaidahnya. Kemudian makna-makna mufradatnya juga antum harus diingat-ingat, dihafal-hafalkan, gitu ya. Baik. Nah, kemudian di sini ada nama-nama orang ya. Ada nama untuk laki, ada nama untuk perempuan. Nah, jadi di sini nama untuk laki Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliun, Abbasun. Ini bertanwin semuanya. Tapi kalau yang nama perempuan, seperti yang tadi sudah Ana sampaikan, nama perempuan kalau lebih dari 3 huruf, itu biasanya tidak boleh bertanwin. Seperti Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Ini. Jadi dan nama-nama yang lainnya. Pokoknya kalau lebih dari 3 huruf maka tidak ditanwinkan, ya. Tidak boleh ditanwinkan. Nah, itu sudah ada kaidah seperti itu dipelajari ataupun dijelaskan di dalam bahasa Arab. Nah, adapun nama laki-laki, nah ada yang boleh bertanwin, ada yang tidak boleh bertanwin juga. Nanti misalkan seperti Hurairata, nah itu nggak boleh bertanwin. Nah gitu. Atau seperti nama-nama nabi, ya sebagian besar seperti Ibrahim, Ismail, nah, gitu ya. Tapi ada yang sebagian boleh seperti Muhammadun, Nuhun, Lutun, nah itu dia bertanwin. Baik. Nah, jadi di sini perintahnya di sini iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Jadi baca dan tulis beserta memberikan harokat akhir-akhir kata. Nah, di sini antum, nah dikelompokkan nanti mana yang nama laki, mana yang nama perempuan. Kalau nama perempuan ya tidak boleh ditanwinkan, ya, tidak boleh ditanwinkan. Baik. Coba Pak, siapa? Dua-dua ya, 2 kata 2 kata. Silakan. Nah, kembali lagi ke awal. Yang di bawah Ustaz ya. Ya, benar. Hamidun, Ya. Zainabu. 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 Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik, lanjut. Aminatu. Ammarun. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik, lanjut. Sa'idun, Fatimatu, Maryamu. Maryamu. Iya, bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, lanjut. Aliyun. Khalidun. Baik, baik. Bagus. Masya Allah. Lanjut. Abbasun, Aisyatu. Iya, Aisyah tuh. Bagus. Baik, lanjut. Hamdun, Sofiyatu, Khadijat. Iya, Khadijah tuh. Baik. Bagus ya. Jadi tadi bisa kita simpulkan yang pertama tadi, nah ya, kaidah ataupun yang perlu antum ingat, kalau dia satu kalimat diawali dengan al, syamsiyah ataupun qamariyah dia di awal, maka kita baca marfu ya. Kemudian kalimat ini kalau dia diawali dengan huruf jar, apakah ala, fi, dan yang lainnya, maka kalimat yang setelahnya menjadi majarur. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan ada pertanyaan yang ditanya itu adalah nama laki-laki, maka jawabannya adalah huwa, mudzakkar ya. Kalau tunjukannya untuk mudzakkar, maka jawabannya huwa. Sedangkan kalau dia misalkan muannats,
maka tunjukkannya ada atau dipakai adalah hiya. Baik itu untuk nama ataupun benda. Yang penting dia muzakkar dan muannats. Kemudian yang selanjutnya, untuk nama laki atau perempuan, untuk nama perempuan, kalau dia lebih dari 3 huruf, maka tidak boleh ditanwinkan. Adapun kalau nama laki-laki, ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Baik. Nah, itu secara singkat berkaitan masalah kaidah ataupun pelajaran kita pada malam ini, baik itu dari sisi tadi cara bacanya, kaidah-kaidahnya, begitu juga dari sisi makna-makna, hiwar ataupun mufradat yang ada di pelajaran keempat ini. Baik. Sekarang silakan antum, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, silakan. Tafadhol. Ya, Ustaz. Baik, Pak. Ustaz, kalau yang contoh nama perempuan yang 3 huruf apa, Ustaz? Kalau nama perempuan yang 3 huruf, Yang pakai tanwin. misalkan, ya, apa ya, kalau di ini di Indonesia Hindun itu nama laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan, Ustaz. Perempuan ya. Nah, Hindun berapa huruf itu? Hindun 3. 3 huruf. Nah, itu ya. Tapi Nun. kalau di Hindun itu laki atau perempuan ya? Perempuan, Ustaz. Hindun. Nah, perempuan. Perempuan juga ya? Iya. Nah, itu. Jadi kalau itu nama perempuan, nah itu salah satu contohnya. Misalkan dia 3 huruf, maka dia bertanwin kan Hindun. Hindun. Iya. Baik. Kalau Seperti Khalid, itu. Ustaz? Khalidun Khalid. itu nama laki. Oh, Khalidun. Laki. Hindun. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Tafadhol, silakan, Pak. Ustaz, mau nanya terkait ini. Ciri-ciri isim yang dia itu muzakkar atau mu'annas itu apa, Ustaz ya? Isim dia muzakkar atau muannas. Baik. Itu nanti memang ada penjelasannya, tapi untuk apa namanya? Di antara cirinya yang membedakan apakah dia muzakkar atau muannas gitu adalah dengan tak marbutah. Kalau berarti dia ada tamarbutoh ya, bukan mabsutoh ya, tamarbutoh, berarti dia menunjukkan muannas. Tapi kalau dia taknya bukan tamarbutoh, misalkan tak mabsutoh, berarti itu mudzakkar. Seperti kan al-baitu. Ini kan diakhiri dengan tak juga, tapi dia tak mabsutoh atau maftuhah, maka ini mudzakkar. Tapi kalau misalkan taknya tamarbutoh seperti as-sa'atu, sa'atun, as-sa'atu, taknya marbutoh, maka berarti itu menunjukkan muannas. Tapi kalau misalkan tidak diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia adalah muzakkar. Seperti masjidun. Kalau saburatun, berarti tak marbutoh, berarti muannas. Nah gitu ya. Berarti dia muannas. Sayyaratun, berarti diakhiri dengan ta marbuthah, berarti dia muannas. Kalimatun, diakhiri dengan ta marbuthah, berarti muannas. Nah, gitu Pak. Ya, taib. Nah, seperti itu Pak. Berarti langsung nanti domirnya hiya gitu, Ustaz ya? Kalau Iya, misalkan. benar. Kalau nanti yang kita tanyakan itu adalah muannas, maka jawabannya hiya langsung. Nah, gitu ya. Taib. Tapi kalau dia misalkan muzakkar, maka jawabannya adalah langsung huwa, begitu. Sama ini, Ustaz, Baik. terkait arti majrur, marfu, rofa gitu, Ustaz ya. Ya. Itu marfu, rofa, domah gitu, apa ada arti khusus nggak sih, Ustaz, antara marfu atau majrur itu, Ustaz? Baik. Kalau rafa, marfu, itu kan memang dia berkaitan masalah i'rab. Nanti dia kalau di dalam bahasa kita itu rafa, marfu, dirafa'kan gitu. Itu aja sebenarnya. Dirafa'kan, adapun dhammah itu tandanya nanti. Harokat dhammahnya berarti sebagai tanda rafa'nya. Tuh. Mansub, dinasabkan. Fathah, itu berarti tandanya. Tandanya apa? Fathah. Majarur dijarkan, apa tandanya? Harokat kasroh, gitu. Majazum dijazamkan, apa tandanya? Sukun. Ah, begitu Pak. Majrur itu bahasa Indonesianya artinya apa, Ustaz ya?
Apa memang Majarur, istilah aja Ustaz ya kalau kayak gitu ya? iya, itu sebenarnya istilah ya. Jadi majarur berarti kalau sudah dikatakan majarur berarti kasroh gitu, Pak. Cuman hanya apa namanya nggak ada artinya gitu Ustaz ya. Memang begitu Ustaz ya. Iya, jadi walaupun mungkin ada artinya, cuma karena memang itu ya istilahnya adalah merupakan istilah yang dari atau yang kita dengar seperti jarun wa majarurun, nah gitu, jar dan majarur. Nah, biasanya itu istilahnya sudah seperti itu. Betul. Berarti memang majrur kasroh gitu Ustaz ya. Iya, majarur berarti kasroh, nah gitu benar. Fathah gitu Ustaz ya. Iya, benar Pak. Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Baik, ada lagi, silakan Pak. Karena terkadang kalau kita terjemahkan satu kalimat itu, jadi terjemahannya lucu gitu. Nah, kalau misalkan terjemahkan seperti misalkan jarun, huruf jar, nah gitu. Nah, huruf jar, harfu jarrin, huruf jar. Nah, begitu ya. Ya, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya seperti Anda sampaikan Antum, coba nanti Antum ingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Memang harus ada usaha Antum untuk memurojaah, mengingat-ingat baik itu dari sisi mufradanya, kosakatanya, ataupun dari sisi kaedah-kaedahnya gitu ya. Jadi karena ini kita nanti semakin tinggi pelajaran, maka otomatis kan semakin banyak kaedah yang Antum harus diingat-ingat. Nah, gitu Taib ya. Baik, sampai sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.